Oke, semangat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tony. Hari ini saya akan coba memperkenalkan apa sih itu kalio, gitu ya. Teman-teman mungkin sebagian besar sudah banyak yang tahu tentang kalio, tapi mungkin hari ini saya ingin coba memperdalam apa sih sebenarnya kalio, ya. Dan biar teman-teman juga tahu, session pertama ini saya buat pengenalan supaya nanti kita lebih paham ya dan bermanfaat untuk banyak orang ya. Tujuannya tidak tujuan maksud apapun, supaya kita lebih memahami. Dan biar teman-teman tahu, saya berdomisili di kota Cibinong, Bogor, teman-teman ya. Nanti untuk ini ya, teman-teman bisa misalnya ada apa mau tanya lebih detail, nanti kita akan lampirkan nomornya di layar untuk ini. Oke, air ini mereknya adalah Kalio, teman-teman. Tapi yang harus teman-teman paham, bukan hanya merek sebenarnya, teman-teman. Saya akan coba membandingkan dengan air yang beredar pada umumnya. Labelnya saya cabut ya, teman-teman ya. Biar jadi paham, kita tidak ada tujuan untuk menjatuhkan atau menjatuhkan, tapi kita di sini coba belajar memahami. Kalau teman-teman melihat izin dari air Kalio ini, di BPOM-nya adalah air minum pH tinggi. pH apa sih, teman-teman? pH singkatan dari potensi hidrogen. Artinya air ini diperuntukkan untuk minum, namanya juga air minum. pH tinggi, potensi hidrogen. Jadi air ini diperuntukkan untuk minum tapi memiliki kandungan hidrogen tinggi. Tapi kalau teman-teman lihat label BPOM dengan air mineral yang ada pada umumnya, rata-rata izinnya apa? AMDK. Artinya apa? Air minum dalam kemasan. Nah, sama-sama untuk air minum dalam kemasan, artinya bebas isinya, yang penting layak untuk diminum. Tapi di sini izinnya adalah pH tinggi, jadi memiliki kandungan hidrogen tinggi, ya. Nah, pertanyaannya itu manfaatnya apa sih untuk tubuh kita? Itu yang paling penting, teman-teman, ya. Nah, di sini saya akan coba menyampaikan kandungannya betul atau tidak, bahwa air Kalio ini memiliki kandungan hidrogen tinggi. Saya akan coba menjelaskan dari beberapa air yang ada nih di situ ya. Nanti baru kita akan jelaskan manfaatnya. Tapi sebelum kita menjelaskan manfaatnya, saya akan menjelaskan membuktikan ya, bener nggak Kalio ini memiliki kandungan hidrogen tinggi. Cara membuktikannya bagaimana, teman-teman? Di sini saya menggunakan cairan retinol atau kita kenal dengan nama pH tester. Jadi kalau kita buka cairan ini, warnanya apa, teman-teman? Ini ada cerahnya agak oranye nih, teman-teman. Cairan ini warnanya agak oranye ya. Terus kemudian di sini ada tabel warna, teman-teman, dan tabel angka. Jadi maksudnya apa? Nanti air yang jernih ini saya akan coba teteskan ke sini. Nanti air akan berubah warna sesuai kandungan hidrogennya. Contoh seperti ini, teman-teman. Ini saya taruh sini ya. Nah, ini yang kedua. Nah, ini yang ketiga, ini Kalio. Tadi yang saya sebutkan, cairan ini warnanya oranye. Saya akan coba teteskan. Di sini ada tabel warna. Di sini kalau bisa di zoom diperlihatkan. Di sini ada warnanya agak coklat, kuning, coklat tua, coklat muda, kuning. Terus kemudian hijau muda, hijau tua, biru muda. Terus kemudian sampai biru tua ungu ya. Maksudnya apa, teman-teman? Di sini ada tabel dinyatakan. Kalau air ini berubah warna menjadi minimal kuning, artinya angkanya di sini berapa, teman-teman? Di sini angkanya kalau kuning itu 6, teman-teman. Nah, kalau 6 maksudnya apa? 6 itu di sini air dinyatakan memiliki kandungan hidrogen rendah atau memiliki sifat asam. Jadi kalau nanti berubah kuning, coklat muda, bahkan coklat tua, artinya air ini memiliki kandungan sifat asam atau acid. Tapi kalau berubah nanti hijau muda, hijau tua, bahkan biru muda, kita nyatakan air ini memiliki sifat kandungan netral. Nah, tapi kalau berubahnya biru tua sampai ke ungu, kita nyatakan air tersebut memiliki kandungan
hidrogen tinggi atau memiliki sifat basa. Kita akan coba teman-teman ya. Saya akan coba teteskan air ini 2 tetes. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Warnanya agak kuning ya. Kuning-kuning sedikit. Artinya air ini memiliki kandungan asam atau memiliki hidrogen rendah. Yang kedua teman-teman, air yang di tengah nih. Coba. Hijau kebiru mudaan ya teman-teman. Artinya air ini memiliki kandungan hidrogen netral atau sedang, memiliki sifat netral. Tapi kita coba teteskan di air kalio. Nah, ternyata air ini memiliki warna biru tua sampai ke ungu teman-teman. Artinya apa? Air ini memiliki kandungan hidrogen tinggi ya. Makanya izin BPOM-nya adalah air minum pH tinggi. Jadi tidak bisa ini izinnya AMDK teman-teman, karena kandungannya udah hidrogen tinggi. Nah, pertanyaannya apa sih manfaatnya untuk tubuh kita? Di situ teman-teman ya. Nah, kalau secara izin dan kandungan saya sudah jelaskan, tapi selain itu saya sebelum menyampaikan manfaatnya, saya akan coba menjelaskan selain dari pH ini ada apa sih kandungannya di dalam air. Ternyata dalam air selain pH kandungannya ada macam-macam teman-teman. Nah, saya akan coba menjelaskan lagi di sini. Ternyata di dalam air ada kandungan zat padat teman-teman. Ya, kita bilang kenapa sih air disebut air mineral? Karena ada kandungan mineral teman-teman. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Nah, di dalam air ternyata selain pH, ternyata ada kandungan zat padat ya, kita sebut dengan namanya TDS, Total Dissolved Solid, atau kita sebut zat padat yang terlarut di dalam air. Dilansir dari kita pelajari dari Halodoc yang kita buka, ternyata di sana menyatakan air dengan TDS 50 sampai 150 itu dinyatakan air yang sangat baik untuk dikonsumsi. Dari 150 sampai 250 baik. Jadi pertama tadi sangat baik, ini baik ya, baik untuk diminum. 250 sampai 300 dinyatakan apa? Cukup baik. Jadi pertama sangat baik, kemudian baik, yang ketiga cukup baik. 300 sampai 500 kurang baik teman-teman. Jadi kalau ada menunjukkan 300 sampai 500 itu kurang baik. Tapi kalau mencapai di atas 1200 dinyatakan tidak layak untuk diminum teman-teman. Ya, jadi dalam air ada yang namanya TDS. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Saya menggunakan alat ini. Teman-teman bisa coba beli di online, banyak teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Gampang teman-teman. Ini bisa di zoom, angkanya bisa diperhatikan ini. 0 ya. Nah, saya akan coba di tabel yang pertama, teman-teman bisa lihat, kita akan celupkan. Keluar angka berapa? Bisa disebutkan? 4. Artinya air ini memiliki kandungan TDS atau zat padat yang terlarut, contohnya seperti mineral, hanya 0,4 teman-teman. Ya. Jadi kecil teman-teman ya. Nah, yang kedua kita lihat. Di sini berapa? 10. 10. 70. Nah, ya coba jelas. 70. Karena ini mineral pada umumnya. 70 ya. 70. Oke, dahsyat. Nah, kita ketiga. Kita lihat kalio ya. Berapa, teman-teman? 85. 85 ya. Jelas. Oke, siap, teman-teman. Nah, artinya pertama yang tadi saya ingin sebutkan ya, air yang ini pertama saya tes dengan pH memiliki sifat asam teman-teman ya, yang botol yang pertama ya. Air ini memiliki sifat asam.
dan TDS-nya hanya 0,4 teman-teman. Jadi kandungan mineralnya sangat kecil teman-teman di situ ya. Nah, terus yang kedua, air ini memiliki tadi pH netral teman-teman ya. Tadi kan dites dengan hijau kebiruan muda ya. Ya. Nah, ini berarti sifat pH-nya netral, tapi TDS-nya juga 70. Nah, kalau di sini tadi memiliki pH basa teman-teman ya. Nah, kalau basa itu sebenarnya pH 8 plus atau 8 ke atas. Jadi kalau misalnya 6 ke bawah dinyatakan asam, 6 sampai 8 dinyatakan netral, 8 ke atas dinyatakan basah. Jadi kalau ketemu teman-teman suatu hari teman-teman melihat ada air dengan namanya 8 plus. Nah, artinya itu air itu memiliki sifat basah. Tinggal teman-teman tes. Waktu kita tes menggunakan ini, benar nggak dia memiliki sifat basah di situ. Nah, ada nggak misalnya kalau di sini kita lihat 8 itu warnanya biru agak tua dikit. Nah, 8 plus ya. Bahkan kalau misalnya lebih ungu lagi, itu biasanya lebih tinggi, teman-teman ya. Nah, terus kemudian TDS-nya tadi berapa? 84. Ya, artinya tadi kalau menurut dari dilansir dari saya cari di Halodoc, tadi 50 sampai 150 dinyatakan air yang sangat baik, teman-teman. Ya, artinya dua air ini waktu kita tes dilansir berarti ada kandungan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh di situ. Tapi apakah ini salah? Enggak, teman-teman. Ya, tergantung kita kebutuhannya apa. Kalau teman-teman hanya untuk mengkonsumsi air minum, hanya untuk menghilangkan dahaga, salah nggak kita konsumsi ini? Nggak salah, teman-teman. Karena air untuk salah satunya memenuhi kebutuhan tubuh. Gitu. Tapi di dalam air ini tidak ada kandungan apa-apa, teman-teman. Tidak ada kandungan apa-apa. Hanya 0,4 kandungannya. Sangat kecil. Ada tapi sangat kecil. Tapi kalau di dua air ini, salah satunya adalah cukup sangat baik ya di sini. Bahkan saya ada mencatat sebuah catatan yang kita lansir juga dari nanti teman-teman bisa cari ya. Di dalam air dengan kandungan adanya mineral, sebenarnya apa sih teman-teman? Kandungan mineral dalam air menyebabkan air mineral dapat memiliki kemampuan. Ya, perhatikan di sini kemampuan untuk menghantarkan listrik, teman-teman. Jadi jangan kaget kalau misalnya ternyata air mineral itu bisa menghantarkan listrik. Kenapa? Karena mineral adalah sumber elektrolit. Sumber elektrolit yang memiliki sifat penghantar listrik, teman-teman. Ini sampai saya catat supaya kita lebih memahami ya. Jadi di dalam air mineral itu ada, kalau ada mineralnya itu sumber elektrolit dan kemudian sebagai elektrolit, memiliki elektrolit dan itu bisa menjadi sumber penghantar listrik. Tapi pertanyaannya, ini teman-teman, kadang-kadang kita yang sudah kenal dengan kalio suka ngetes. Kok setelah diminum tubuh saya ditekan-tekan, kok nggak jatuh di situ? Terus bahkan kadang-kadang rokok seperti rokok putih ditempelkan begini, lama-lama kok rokoknya hambar. Pertanyaannya kenapa, teman-teman? Karena dari 84 tadi TDS itu, ini kandungan mineralnya sangat tinggi, teman-teman. Artinya kalau kandungan mineralnya sangat tinggi, artinya apa, teman-teman? Elektrolitnya sangat tinggi. Dan sebagai penghantar listriknya sangat tinggi nggak? Nah, sumber energi inilah yang membuat waktu dia menghantarkan listriknya keluar, mengeluarkan energi. Nah, inilah waktu rokok kita tempelkan dia menjadi lebih netral. Coba, boleh nggak saya minta rokok satu, rokok putih? Nanti caranya seperti apa, teman-teman? Teman-teman bisa tes nanti di rumah ya. Jadi contoh seperti ini rokok putih biasa saya gunakan. Kenapa saya tidak menggunakan kretek? Karena supaya cepat, teman-teman. Saya yakin bagi para perokok sudah pada biasa atau sudah pada tahu rasanya rokok. Ya, rokok putih seperti ini. Ya, saya tujuannya bukan merek tertentu ya, teman-teman. Nanti teman-teman bisa tes sendiri. Teman-teman hanya tempelkan seperti ini, teman-teman. Hanya tempelkan seperti ini kurang lebih 2-5 menit tuh paling lama, teman-teman. Atau kalau pengen cepat, teman-teman bisa goyang begini. Ya, digesek karena
rasa ini nanti rokok ini akan terkontaminasi energi tadi. Nah, itu dari mana? Dari mineral tadi, ada penghantar listrik tadi, teman-teman. Di sini ditempelkan. Nah, ternyata kurang lebih setelah 2-5 menit, atau misalnya cukuplah 1 menit teman-teman goyang-goyang gitu, teman-teman isep. Nah, bagi perokok pasti tahu rasanya seperti apa. Kok yang tadi rasanya biasanya enak kayak rokok baru, setelah ditempelkan begini, kok jadi hambar, teman-teman? Pertanyaannya kenapa? Karena rokok tadi yang saya katakan, kandungan mineralnya ini tinggi. Mineral itu sebagai apa tadi? Sumber elektrolit, ya, dan memiliki sifat penghantar listrik. Waktu penghantar listrik itu keluar, menyambar energi listrik itu. Nah, di sini kita tempelkan, di sini terkontaminasi, makanya ini menjadi netral. Jadi bukan, Pak Tony, ini rokok ditempelin ke sini, nanti airnya berubah nggak terkontaminasi, gitu. Oh tidak, dia ternetralisir, teman-teman, ya itu. Nah, jadi kandungan kalio ini adalah pH-nya tinggi, diharapkan mampu menetralisir asam di dalam tubuh, membantu menetralisir asam dalam tubuh. Yang kedua, TDS-nya 84, teman-teman, dengan kandungan mineral yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan skalar energi, kita sebutnya, teman-teman, ya. Jadi kalau yang sudah pernah konsumsi, terus sudah pernah tahu tentang kalio, pasti paham dibilang skalar energi. Dan bahkan dahsyatnya, karena hal tersebut sehingga membuat molekul airnya menjadi lebih kecil, teman-teman, ya. Biasanya kita lakukan tes dengan apa, teman-teman? Contoh, saya biasanya suka menggunakan daun teh, teman-teman, ya, daun teh. Nah, teh itu kenapa sih kalau ingin sari tehnya keluar itu harus menggunakan air panas, teman-teman, ya? Kenapa tidak dengan air dingin? Karena hukum air dipanaskan molekulnya akan mengecil, air dibekukan molekul akan membesar. Waktu air dipanaskan molekul mengecil, kita masukkan daun teh, karena molekulnya jauh lebih kecil, dia akan bisa mengeluarkan sari teh itu lebih cepat. Jadi menyerap ke dalam teh tersebut sehingga sarinya keluar. Tapi kalau airnya dingin, molekulnya kan membesar, dia sulit masuk. Nah, sekarang kita akan coba di sini. Kita coba menggunakan, nggak ada adukan ya. Saya aduk ini aja begini. Sebentar. Tunggu sebentar. Ya. Kalionya juga sebentar. Lihat. Sama-sama saya aduk sebentar, teman-teman. Padahal ini yang paling terakhir, teman-teman, diaduk. Tapi teman-teman bisa perhatikan warnanya lebih kuning yang mana? Bisa kelihatan? Bisa jelas ya? Jelas. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kenapa kok sari teh itu lebih cepat larut di kalio? Karena waktu pH-nya lebih tinggi, molekul airnya juga lebih kecil, sehingga sari teh ini lebih cepat keluar. Nah, ini di sini. Jadi sedikit banyak ini yang saya bisa sampaikan pada teman-teman. Jadi kandungan air kalio, ya. Jadi sebelum kita konsumsi, kita paham, yang penting izinnya dulu. Oh benar, kalio itu izinnya air minum pH tinggi. Nah, berarti benar nggak air ini memiliki kandungan hidrogen tinggi? Fungsinya apa sih? Diharapkan di saat konsumsi air ini mampu membantu menetralisir asam di dalam tubuh. Nah, kalau teman-teman oh ya, sebelum ini, jadi kalau misalnya ini selain itu apa lagi? Oh, ternyata 84 TDS-nya ini bukan hanya seperti TDS itu kan diukur untuk kandungan garam, kandungan zat padat lah semuanya dalam air. Nah, ternyata kenapa ini bisa menimbulkan penghantar listrik atau kita bilang skalar energi? Karena kandungan mineralnya sangat tinggi, teman-teman. Tapi mungkin kalau yang di sini teman-teman nanti boleh tes, kok di sini rokok kita tempelin kok nggak berubah sih rasanya?
di situ. Atau kadang-kadang ada teman-teman kalau air ditekan-tekan kok nggak berubah, karena kita tidak tahu kandungannya apa ya. Kalau saya yakin izinnya AMDK ini layak untuk dikonsumsi, tapi kita ingin menjelaskan bahwa ini kandungan mineral kita jauh lebih tinggi. Kandungan mineral kita 84 itu tingginya dari mineral. Terus kemudian terbuktinya apa teman-teman? Selama pemahaman saya, kurang lebih saya bermain di air pH tinggi ini sejak 2013 teman-teman. Saya menjalankan di Kalio ini kurang lebih sejak 2016 teman-teman ya. Tapi dari 2013 saya mengobati atau mengkonsumsi air minum pH tinggi teman-teman ya. Di sini biar teman-teman paham kandungannya, TDS-nya, selain pH ada TDS, ada scalar energi teman-teman. Di situ bahkan molekulnya menjadi lebih kecil atau mikroklaster teman-teman ya. Apa sih kegunaannya? Tadi saya kembali ya. Tadi yang paling utama saya katakan adalah membantu menetralisir asam dalam tubuh. Artinya apa? Penderita asam lambung bisa nggak? Orang asam lambung artinya kelebihan asam teman-teman. Kelebihan asam ya, artinya di saat kita konsumsi bisa nggak membantu? Sangat membantu ya. Nah terus kemudian ada pernyataan, kalau kita search di Google banyak yang menyatakan, atau kita belajar dari pakar-pakar ahli kesehatan atau penelitian menyatakan begini, kalau pH darah kita rendah ternyata sel darah kita di mikroskop itu membesar teman-teman. Tapi kalau pH darah kita semakin basah atau semakin tinggi, itu semakin kecil dan semakin agresif teman-teman ya. Terus ada pernyataan lagi dari seorang dokter ya di media sosial atau di YouTube. Saya pernah mendengar begini, di saat ada pasien datang kepada saya divonis cancer, tugas saya cuma satu, cek pH darahnya. Kalau si pasien tersebut pH darahnya 4 atau 4,5, si pasien akan tutup usia. Tapi di saat pH darahnya 5 atau 5,5, sel kanker akan berkembang. Tugas saya cuma satu, menaikkan pH darahnya menjadi 7,2 sampai 7,4 selama rata-rata 3 sampai 4 bulan. Pertanyaannya kenapa? Karena dinyatakan sel kanker itu sulit hidup di pH darah 7,2 sampai 7,4. Di situ ya, nanti bisa teman-teman coba cari lagi untuk inihin. Ya, saya tidak tujuan untuk menjatuhkan atau apapun, cuman apa yang saya coba pahami dari berbagai sumber, kita coba gabungkan ya. Selama pengalaman saya selama 10 tahun bermain menjalankan, mengkonsumsi air minum pH tinggi, merasakan manfaatnya. Nah, disinilah saya ingin berbagi teman-teman. Ya, di sini kita ingin berbagi. Ini video saya yang pertama. Mudah-mudahan ini nanti kita akan bikin session 2-nya, demikian seterusnya. Saya akan berbagi pengalaman saya dari 2013 sampai sekarang. Ya, saya menjalankan air pH tinggi, baik mengkonsumsi maupun kita mengalami memberikan kepada teman-teman kita yang mengalami keluhan-keluhan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan semangat pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua.